Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, kembali lagi dengan saya Kisah Palma Rofiana Putri kelas 12 IPA 4. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas tentang evolusi. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara berlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu evolusi anorganik dan evolusi organik. Evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Sedangkan evolusi organik atau evolusi biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, di sini saya akan memaparkan 4 teori, mulai dari teori yang tertua, yaitu yang pertama, teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Nedam. Yang kedua yaitu teori biogenesis adalah yang berisi bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francesco Redi dan Louis Pasteur. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori Francesco Redi dan Louis Pasteur. Yang pertama yaitu teori Francesco Redi. Ia melakukan percobaan menyimpan daging ke dalam toples terbuka dan tertutup. Bahwa dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka, tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Larva atau suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Yang kedua yaitu teori Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kalbu pada labu, kemudian labu tersebut ditutup dengan pipa seperti huruf S, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu teori evolusi kimia. Asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan hasil evolusi kimia adalah Harold Urey, bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana atau CH4, hidrogen atau H2, uap air atau H2O, dan amino atau NH3 yang beraksi dengan bantuan energi dan sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Nah, seperti pada gambar yaitu percobaan Stanley Miller dengan menggunakan sistem tertutup untuk menstimulasikan kondisi purba atau awal di bumi. Air direbus untuk menghasilkan uap atau kiri bawah, yang kemudian dicampur dengan NH3 dan CH4 di ruang lain. Pada ruang atas, menstimulasikan atmosfer awal bumi dan menjadi sasaran baik pelepasan arus listrik atau radiasi ultraviolet. Produk yang dihasilkan didinginkan dan terkondensasi ketika melewati kumparan yang diisi dengan air dingin. Produk kental dilarutkan dalam labu yang berisi air yang disimulasikan sebagai larutan awal. Molekul-molekul yang baru terbentuk dianalisis pada beberapa waktu selama percobaan. Yang keempat, teori Jean Lamarck pada abad ke-18. Jean-Baptiste de Lamarck tahun 1744 sampai 1829 mengusulkan suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah sering berjalannya waktu. Ia membandingkan spesies yang hidup dengan fosil. Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang merupakan kronologis fosil tua menuju fosil yang lebih muda, yang mengarah ke spesies hidup. Beliau menjelaskan penemuannya melalui dua prinsip yang secara umum diterima pada saat ini.
Prinsip yang pertama yaitu use and disuse. Ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat, sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Jerapah awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya. Karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka leher semakin panjang. Akhirnya terbentuk jerapah yang berleher panjang. Prinsip yang kedua yaitu inheritance of acquired characteristic. Lamarck menyebutkan bahwa leher panjang dan berotot yang memiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.